Oke, kita lanjut lagi. Di Istana Anyar sudah selesai ininya, apa itu, pencarian barangnya. Sekarang menuju ke ini, menuju ke pasar, ke pasar, ke Masjid Agung ya guys ya. Jadi kita tempuh sekitar seperempat jam lah kalau dari Istana Anyar. Ini posisi masih di Istana Anyar. Ini perjalanan menuju ke Masjid Agung. Masjid Agung itu, di sana itu ada namanya, di depan Masjid Agung itu ada kayak alun-alun gitu. Kondisinya kemarin sudah, apa ya, udah nggak bagus lah ya, karena kemakan waktu umur. Jadi minta direnovasi, minta diperbaikin, dan minta di apa, rehab lah dari Pemkot. Kemarin menutup itu area, dan areanya tidak bisa dipakai, jadi itu ditutup sementara, diperbaikin. Direnovasi mungkin kurang lebih sekitar 6 bulanan lah kalau nggak salah, sekitar 6 bulanan. Yang direnovasi ada tamannya, terus rumput sintetisnya, terus sanitasinya yang udah tidak bagus lagi diganti, bukan diganti, diperbaikin. Nah, kemarin waktu saya lewat ke sana itu udah dibuka, artinya kalau udah dibuka berarti udah selesai untuk pembangunan renovasi lapangan di depan Masjid Agung. Makanya nanti kita menuju ke sana ya guys ya. Tapi jalannya saya nggak tahu nih, muter-muter ini, lewat sana, lewat ke sana kemari. Semoga aja kami nyasar ya guys ya. Kalau nyasar makin lama makin jauh. Seperti saya bilang yang sebelumnya, bahwa di sini itu, di Bandung khususnya, hati-hati. Kalau tidak tahu jalan, mending pakai map aja. Karena di sini banyak sekali jalan yang satu arah. Selain jalannya kecil satu arah, ketika lewat gitu, itu nggak bisa muter karena satu arah. Muternya pun jauh, muter jauh. Ya mungkin karena jalannya itu satu arah ya, jadi nyari jalan lagi yang lebih besar baru bisa muter gitu. Nah di situ, selain banyaknya jalan satu arah, di Bandung ini juga banyak CCTV, jadi tilang gitu. Jadi kalau ada lampu merah itu ada lampu, ada kamera e-tilang, itu hati-hati. Mau itu motor, mau itu mobil, itu dipoto tuh, cekrek sama dia kamera itu. Habis itu nanti tahu dari kepolisian tuh nomor platnya berapa, alamatnya di mana itu tahu. Nah, setelah di situ nanti fotonya itu dijadikan lampiran surat tilang. Tilang namanya, ada surat. Kita nggak bisa ngelak. Kalau udah seperti itu tuh kita nggak bisa ngelak. Karena apa? Muka kita terlihat, mobil kita terlihat, di jalan mana kita melakukan pelanggaran itu terlihat semua. Nah, ketika kita udah dikasih surat itu kalau nggak salah dikasih waktu berapa ya, 1 bulan ya, 1 bulan. Nah, kalau tetap nggak dibayar, nanti pajaknya itu dibekukan. Jadi ketika nanti bayar pajak plus denda
pelanggaran dan plus denda kalau nggak salah, karena tidak bayar-bayar itu biasanya kena penalti juga. Nggak tahu jumlahnya berapa, yang jelas kalau nggak salah itu denda denda pelanggaran plus apa tuh, denda keterlambatan membayar tilang, itu akan dimasukkan ke dalam pajak tahunan, terlepas itu motor, mobil atau apa gitu. Jadi jangan heran nanti ketika balik nama itu, oh pelanggarannya di sini, pelanggaran di sini, pelanggaran di sini. Jangan kaget, karena sistemnya seperti itu. Sebenarnya secara peraturan sudah bagus, saya setuju juga. Cuman pertanyaannya, ketika orang beli mobil atau motor itu second, itu akan menjadi masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di alamat yang akan dikirim itu adalah alamat di mana alamat motor sebelumnya. Jadi pemilik sebelumnya itu akan didapat surat gitu. Pemilik yang baru nggak tahu dia kalau ada pelanggaran, karena suratnya nggak di dia. Suratnya itu ada di pemilik lama, dikirim ke sana alamatnya. Itu kelemahannya di kita, kelemahannya di kepolisian juga, karena kita balik nama itu susah, pajak juga susah, balik nama susah. Seharusnya namanya masyarakat mau bayar pajak itu dipermudah, balik nama juga permudah. Kita mau bayar pajak dipersulit, males jadinya orang-orang bayar pajak. Kayak di daerah mana itu? Di daerah Jawa Tengah kalau nggak salah. Masyarakat itu nunggak, motor, mobil banyak sekali yang nggak mau bayar. Setelah ditanya kenapa kau nggak mau bayar, jawaban mereka simpel, susah kali mau bayar pajak, minta ini, minta itu, minta itu, minta itu. Seharusnya kita belajar dari Malaysia, Singapura, atau di Brunei Darussalam, kok Brunei Darussalam, di mana itu, Uni Emirat. Uni Emirat nggak ada pajak mobil, nggak ada pajak motor, nggak ada. Kalau di Malaysia itu pajaknya balik nama aja, balik nama motor itu bisa sendiri. Ada aplikasi khusus dari pihak pemerintah Malaysia. Jadi orang itu balik nama bisa buka link sendiri, baik ngisi dokumennya di link itu, dirubah sesuai alamat, nama segala macam, melampirkan KTP di situ. Setelah diupload semua selesai, deal, bayar sekian, tinggal transfer. Semudah itu. Kalau kita harus gesek ini, gesek itu, harus cabut berkas, motornya di sana, kasarnya motornya di Jawa Timur gitu, kita posisinya ada di Bandung gitu, harus cabut berkas dulu di Jawa Timur sana. Saya pernah punya motor di Aceh ya. Cabut berkas habis 2,5 juta, bayangkan. Saya cabut ke Bandung, habis gitu. Cabut berkas, padahal motornya itu cuma 3 juta harganya. Gimana? Ya tolong ya, jadi ini kritik plus nasihat sama pemerintah. Jadi tolong perbaikin lah. Bukan kita nggak mau bayar pajak atau masyarakat nggak mau bayar pajak, tapi sulitnya kita mau bayar pajak balik nama itu membuat kita itu males untuk bayar pajak. Seharusnya pajak itu kayak kita beli, kayak di PBB gitulah, tunjukkan STNK, bayar pajak, udah selesai, nggak perlu KTP asli. Ngapain KTP asli? Terus STNK itu seumur hidup, nggak usah 5 tahun, ngapain 5 tahun? Betul gitu, kata DPR RI itu. STNK itu seumur hidup aja, kalau ada kerusakan, kehilangan, baru bikin baru gitu. Jangan tiap tahun ganti, tiap 5 tahun ganti, balik nama ganti.
Jadi biaya makin besar lah. BPKB diganti, ngapain BPKB diganti? Ya. Kalau dulu kan BPKB itu ada beberapa slot, 5 atau 6 slot gitu. Pemilik pertama si Fulan. Nah, kalau dijual nanti diganti pemilik yang baru ya, pemilik baru itu dibaliknya, cuma balik. Tulis saja, tulis sesuai alamat yang terbaru, stempel, selesai. Nggak rumit. Kalau sekarang ganti BPKB, sekarang beli motor, balik nama, ganti ganti BPKB, ganti STNK. Bayangkan, membengkak lah biayanya. Makanya orang malas balik nama. Gitu guys. Jadi tolong diperhatikan masyarakat, pemerintah. Bukan kami tidak mau bayar, tapi permudahlah kami membayar pajak. Ini kita bicara pajak ya, bukan bicara syariat. Kalau secara syariat nanti lebih panjang lagi saya bicara nanti. Tapi saya nggak mau bicara di situ. Ada ulama sepakat pajak itu haram. Ada ulama yang bilang kalau pajak itu untuk membangun negara itu boleh. Menurut saya pajak mobil dan pajak motor itu untuk membangun negara, bangun jalan. Terlepas mereka gunakan untuk korupsi segala macam itu urusan mereka. Tapi niat pertama pajak itu untuk pajak motor ya khususnya, itu membangun jalan, infrastruktur, bangun jembatan, jalan, saluran gitu. Karena saluran itu ada hubungannya dengan jalan. Kalau salurannya jelek maka jalan cepat rusak gitu. Gitu guys ya. Jadi pemerintah tolong diperhatikan, bukan tidak mau membayar pajak, tapi permudahlah. Kau perlu belajar ke Malaysia, datang ke Malaysia sana. Kenapa Malaysia itu balik nama cepat, bisa sendiri, pajaknya murah. Dan di Malaysia itu yang udah saya ketahui, kalau belum berubah ya, ketika motor itu di dealer dari motor second gitu ya, dia mau cari CV itu, didaftarkan motor ini di dalam showroom itu tidak bergerak, nggak bayar pajak, nggak perlu bayar pajak. Bayar pajaknya ketika udah dibeli orang dan bisa dijalankan di jalan, itu bayar pajak dia. Tapi peraturan juga ketat, udah dipakai di jalan tapi nggak mau bayar pajak, dendanya tinggi. Ya setuju, saya setuju seperti itu. Jadi bisa tersusun gitu. Studi banding sana Pak Polisi, jangan pengakal-ngakalin aja. Studi banding, nggak ada salahnya studi banding untuk memperbaiki keadaan perpajakan di Indonesia, di Malaysia sana aja. Ini udah nyampe mana nih? Ngobrol gak jelas. Nah, ada sini. Oke, ini di kawasan mana nih? Ntar. Di daerah mana nih? Ntar. Nggak kebaca. Oke lah guys, nanti dilanjut kalau sudah nyampe ke ini ya, udah nyampe ke mana, Masjid Agung. Sekarang masih di jalan, nanti sambung lagi lah ya. Oke, yo.